Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Adiaksaku. Kembali lagi kita di podcast Ngerumpi bareng Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Kali ini kita akan melakukan podcast di SMA Negeri 14 Rumbia Kabupaten Jeneponto bersama dengan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta salah satu murid yakni Mas Rizky untuk bertanya-tanya terkait dengan permasalahan perkara-perkara mungkin atau apa saja yang bisa ditanyakan seperti itu. Mungkin ada perkenalan terlebih dahulu dari izin Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, terima kasih. Jadi saya selaku Kepala Sekolah, nama Muhammad Aslam Akib PDMPD. Tahun ini sudah tahun kelima bertugas di SMA Negeri 14 Jeneponto. Jeneponto, terima kasih. Sudah tahun kelima. Sebelumnya bertugas di SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. Berarti untuk menjadi seorang guru sendiri Bapak ini sudah berapa lama ini? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Mungkin saya tanya terkait dengan sekolahnya ya Bapak. Ya. Di SMA Negeri 14 sendiri ini ada berapa murid? Ya, tadi saya sudah sampaikan saat kegiatan sebelum penyuluhan sampai hari ini jumlah siswa kami itu yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik itu 214 siswa. 214 siswa itu dari kelas 1, ya, 10, 11 dan 12. Ya. Masing-masing dari itu? Dari kelas 10 ada ya, berapa? Jadi untuk kelas 10 itu ada 3 rombel. Ya, sesuai PPDB kemarin itu jumlahnya 98. Jadi kami kekurangan 10 pada saat pemenuhan kuota. Kemudian di kelas 11 ada 2 rombel dan kelas 12 juga ada 2 rombel sehingga keseluruhan 214. 214. Kalau kelas 12 sendiri nih Pak terbagi menjadi ada kekhususannya atau iya saja? Betul. Jadi untuk di UPT SMA Negeri 14 Jeneponto karena ada 2 kurikulum yang kami berlakukan. Untuk kelas 10 pembelajaran yang berjalan sekarang ini itu kita terapkan kurikulum merdeka. Itu berdasarkan SK ke penetapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bahwa untuk tahun pelajaran 2022-2023 kelas 10 SMA Negeri 14 Jeneponto karena dia memilih kurikulum mandiri berubah sehingga konsekuensinya adalah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 itu kita masih menerapkan kurikulum 2013. Dengan demikian ada yang membedakan deh. Kalau di kelas 10 itu masih belum ada kekhususan karena sistem paketnya umum. Sedangkan di kurikulum 2013 di kelas 11 dan 12 itu semuanya terkelompok di dalam program MIPA. Ya, berarti itu hanya MIPA ya MIPA Bapak? yang tapi meskipun MIPA itu kan di kurikulum ada tetap belajar IPS yang pilihannya lintas minat. Ada. Yang dasar-dasarnya seperti itu. Untuk fasilitas sendiri di SMA Negeri 14 itu apa saja? Kan mungkin banyak sekali ini ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 14. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Iya, betul. Untuk fasilitas atau kegiatan ekskul untuk di SMA Negeri 14. Kalau berbicara fasilitas, ya di sini kami sudah memiliki lab komputer sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang ujian mungkin seperti AMBK, pelaksanaan KSN, ya. Kemudian ada lab kimia dan perpus UKS. Alhamdulillah tahun ini SMA Negeri 14 dapat bantuan dak fisik Bu. Ya, jadi itu tentu membuat kami bisa dengan sarana yang ada itu kami terbantu.
Ya. terbantu. Kemudian yang kedua terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada kelompok seni dan olahraga, juga ada pramuka, karena itu kewajiban semua sekolah harus ada. Saya kira itu. Ya, baik. Kan sebelumnya ini ada pandemi ya Bapak Ya, pandemi betul. COVID-19 ini kan mengharuskan murid-murid seluruhnya untuk belajar di rumah. Ya. Kami kan baru saja ada jaksa masuk sekolah ini Pak. Betul. Kami lihat sudah banyak murid yang masuk. Berarti ini sudah mulai pembelajaran offline Bapak? Betul. Jadi memang kami pernah mengalami saat-saat ketika pandemi COVID-19 itu tahun 2019 sampai 2021. Pada saat itu pembelajaran online pembelajaran offline tatap muka itu kita hentikan berdasarkan kebijakan yang ada dari pemerintah, kita tindak lanjuti sehingga pembelajaran dari tadinya tatap muka tentu dialihkan ke daring. Nah, alhamdulillah setelah kebijakan dari pusat sendiri, pemerintah membolehkan dengan edaran dari Disdik provinsi, tentu melonggarkan pembelajaran itu menjadi pembelajaran tadinya daring, tentu sudah bisa dilakukan secara offline atau tatap muka. Ya, jadi apa yang ada lihat yaitu tindak lanjut dari edaran pemerintah bahwa yang membolehkan pembelajaran tatap muka langsung. Mungkin menyinggung kegiatan tadi sedikit ya Bapak. Kan tadi kami juga sudah melaksanakan penyuluhan hukum berupa jasa masuk sekolah terkait narkotika, tindak pidana narkotika, tindak pidana kekerasan dan lain sebagainya. Itu menurut Bapak bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah pernah terjadi hal seperti itu atau ada yang lain begitu untuk terkait dengan hukum? Ya, sebelumnya saya tentu mengapresiasi pihak kejaksaan yang memilih SMA Negeri 14 sebagai sekolah pertama dari kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Karena dengan kegiatan ini tentu adanya penyampaian berupa sosialisasi hukum ke anak-anak kita di sini di SMA 14 Jeneponto, tentu tujuannya positif. Jujur di sekolah kami sebenarnya sudah menerapkan juga disiplin positif terkait dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini sangat terkorelasi, terkoneksi dengan apa yang sudah kami sosialisasikan sebelumnya tentang budaya positif. Nah, dengan adanya penyuluhan hukum dari kejaksaan terkait materi tadi tentang bahaya dan dampak dari narkoba dan sosial hal-hal yang lain tadi yang disampaikan, tentu ini bekal buat anak-anak kita untuk sejak dini bisa ada pencegahan dari tindak-tindakan kejahatan, apalagi yang sudah masuk tindak pidana kriminal ya. Ya, jadi untuk di sekolah kami juga alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir sejak kami dipercaya memimpin itu belum pernah ada kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ya. Gimana kalau Dek Rizky ini terkait dengan penyuluhan kami selaku kejaksaan masuk dengan program jaksa masuk sekolah ini, apakah termotivasi untuk menjadi seorang jaksa atau termotivasi untuk belajar lebih? Bagaimana apresiasi kami masuk ke sini? Bagaimana ini adik tanggapan saya terkait dengan sosialisasi ini tentunya sangat bagus ya Kak, juga sangat bermanfaat bagi siswa termasuk saya sendiri Kak. Karena kita bisa mengetahui tentang peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Tentang sosialisasinya, saya sangat berterima kasih kepada kakak-kakakku semua. Karena berkat sosialisasinya juga saya jadi ingin untuk masuk jaksa Kak.
Jadi mungkin sebelumnya ini sudah tahu atau belum tahu ini apa itu kejaksaan, apa itu eh, tugasnya sebelumnya, atau mungkin masih meraba-raba antara jaksa atau hakim, mungkin tugas dan fungsinya mungkin sama, mungkin ada yang berpikir seperti itu kan Iya Kak. sebelum kami kemari seperti itu. Gimana? Tentang jaksa sendiri, saya lebih memilih ke hukum Kak. Jadi setelah ini mau masuk fakultas hukum Iya Kak. untuk meneruskan menjadi eh, jaksa. Mungkin Bapak mau ada ditanya juga nggak masalah Pak. Ini kan diskusi ini, sharing-sharing aja. Mungkin ada Bapak yang mau tanyakan ke saya juga bisa. Seperti itu. Ya, tentu harapan saya selaku kepala UPT bahwa kegiatan program jaksa masuk sekolah ini tidak hanya sampai di sini, tapi mungkin formulasi lain lagi seperti apa yang diprogramkan oleh pihak kejaksaan untuk secara berkala mendatangi sekolah-sekolah, karena kita di dunia pendidikan jujur dengan melihat beberapa tayangan di media sosial sangat memprihatinkan, di mana pelakunya adalah dari pelajar. Ya. Nah, jadi dengan masuknya penyuluhan hukum baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan negeri sendiri, tentu ini bisa menjadi bekal awal untuk bagi anak-anak kita ada pencegahan dini. Ya, saya kira itu harapan saya bahwa ini mungkin sudah menjadi program inti. Ya, pada pemahaman hukum, anak-anak kita pahami bahwa ada dampak yang luar biasa ketika saya melakukan perbuatan hukum, melanggar hukum. Itu maksudnya. Terima kasih. Mungkin akan saya jelaskan sedikit. Podcast di sini itu merupakan salah satu inovasi kami Bapak dari Kejaksaan Negeri Jeneponto. Sebenarnya podcast ini biasanya kami lakukan di kantor, tapi dalam hal untuk menginovasi, dalam hal untuk lebih kreatif lagi, kami melakukan podcast itu langsung di tempatnya. Salah satunya misalnya kami melakukan jaksa masuk sekolah seperti di sini, akhirnya sekalian saja kami podcast di sini. Jadi ini juga merupakan salah satu inovasi kami untuk pencegahan dini. Karena kan dari pihak kejaksaan ini kan merupakan salah satu aparat penegak hukum Bapak. Kan kami kan juga ada namanya itu upaya preventif, upaya pencegahan. Dan ini adalah salah satu dari upaya pencegahan kami agar mengurangi tindak pidana yang ada di Kabupaten Jeneponto sendiri. Karena di Kabupaten Jeneponto sendiri ini Bapak, saya lihat kemarin itu untuk tahun 2022 saja itu tindak kriminalnya itu hampir masuk ke 150 lebih Bapak. Dan ada beberapa pelajar juga yang termasuk di dalamnya, seperti ada yang pelajar menggunakan narkoba, ada juga yang pelajar melarikan anak di bawah umur terkait free sex tadi yang saya jelaskan. Makanya kenapa saya tadi juga menjelaskan terkait free sex, karena di Jeneponto sendiri ini banyak pelajar di bawah umur seperti ini tuh berpacaran Bapak, kemudian sama-sama suka mungkin, tapi orang tuanya tidak suka, jadi dibawa lari seperti itu Bapak. Akhirnya kan itu mengakibatkan tindak pidana dan akhirnya anak tersebut dihukum. Makanya di dalam penyuluhan tadi kami jelaskan juga salah satunya bahayanya dari free sex itu sendiri. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sobat Adiaksaku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube kami, Instagram, dan Facebook kami. Kami juga punya beberapa media sosial. Oh, alhamdulillah. Ya, siap. Jadi kalau bisa nanti di like, komen, di subscribe. Ya. Itu mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.